Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Doa saya saudara baik ya, dan tetaplah penuh semangat. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu memerhatikan kita, menjaga, dan tentu memberkati kita. Amin. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, atau sebelum kita melanjutkan yang sudah kita kerjakan, marilah kita sejenak meluangkan waktu, membuka hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga kami, dan hari ini kami merasakan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang menolong dan menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami mau terus belajar mengerti setiap maksud-Mu. Dan kami belajar di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 21 September 2023, tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 1 ayat 2. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak, bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Nama dok maulia te dohami toktong tu debata, syalahamu saluhutna. Ai hutaringoti hami dohamu ditangyang nami. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika sebelumnya belum percaya kepada Tuhan. Mereka adalah jemaat yang percaya dan menyembah kepada berhala-berhala. Tetapi di dalam pelayanannya, Paulus berhasil membuat jemaat ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jemaat ini terus bertumbuh sebagaimana jemaat-jemaat di tempat lain yang telah dilayani oleh Paulus. Filipi misalnya. Mereka benar-benar bertobat dan mau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Inilah satu kebanggaan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ya, jadi kita bisa belajar dari jemaat di Tesalonika ini, jemaat yang berubah dari yang tidak percaya menjadi jemaat yang percaya. Lalu di dalam buah kepercayaannya, mereka menjadi saksi bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat ini Paulus sangat bangga. Tentu kebanggaannya dia ungkapkan di dalam pujian, tetapi dengan tujuan bukan mau memuji jemaat itu, tetapi mau memuji Tuhan, bagaimana Tuhan di dalam Roh Kudus mengubah hati jemaat yang tadi tidak percaya menjadi percaya, yang tadi tidak peduli menjadi peduli. Nah, hari ini kita percaya dan kita yakin Tuhan sanggup mengubah hati kita. Tuhan bisa mengubah hati orang-orang yang kita cinta. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di dalam perikop ini, dia terus menyebut nama jemaat itu di dalam doanya. Artinya, sukacita kita harus terus kita angkat menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, karena jika kita sekarang bisa melakukan banyak hal, kita bisa melakukan hal-hal baik, kita katakanlah kita menjadi pengikut Kristus di dalam melakukan firman-Nya, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhanlah yang bekerja mengubah hati kita untuk mau taat, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Ya, oleh karena itu di dalam doanya
Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah atas pelayanan yang telah dia kerjakan dan atas pekerjaan Tuhan melalui pelayanannya. Apa yang sudah kita kerjakan di dalam hidup ini? Apakah ketika kita berhasil, ketika kita bisa mengubah sesuatu hal dari yang tidak baik menjadi baik, kita menganggap ini suatu prestasi adalah karena kemampuan kita, karena kehebatan kita? Hari ini kita belajar ya saudara, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, di dalam segala perjuangan dan kerja keras kita, dan itu berhasil, semua karena perkenanan Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang sedang terjadi dan apapun yang akan kita hadapi ke depan, jangan pernah melupakan Tuhan. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita bangga dengan sesuatu hal yang baik, kita bangga dengan prestasi-prestasi, kita bangga terhadap harta yang kita miliki, kita bangga terhadap anak-anak yang baik-baik, tetaplah memuji Tuhan dan teruslah bersyukur. Dan jika hal sebaliknya terjadi, ketika kita tidak berhasil, ketika kita gagal, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, ketika mungkin anak-anak kita tidak menyenangkan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, hari ini kita diingatkan, tetaplah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bawalah mereka di dalam doamu. Ya, sebagaimana Paulus yang terus mendoakan jemaatnya. Kita saudara-saudara pun harus mendoakan orang lain. Kita harus mendoakan saudara-saudara kita seiman, atau bahkan yang tidak seiman dengan kita. Tetapi ingat, kita tidak boleh lupa mendoakan keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Orang-orang yang dekat dengan kita. Kita harus mendoakan mereka senantiasa. Sekalipun seperti saya katakan tadi, ketika semuanya terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudaraku, marilah kita terus belajar dan teruslah mau diubah oleh Tuhan. Sehingga hidup kita ini pantas untuk dijadikan teladan. Setiap hari kita berproses. Setiap hari kita harus naik kelas. Kelas kita tidak boleh di sini-sini aja. Kualitas kita harus semakin meningkat. Ya, jadi kita nggak boleh stuck di satu tempat atau bahkan kita tinggal kelas. Jangan. Kita harus terus grow up, bertumbuh. Karena Tuhan mau kita terus bertumbuh, kuat, tangguh, dewasa di dalam iman. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan senantiasa di dalam segala kehidupan kita. Sebagaimana Paulus yang memuji Tuhan di dalam segala kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan di dalam pelayanan. Di dalam segala buah-buah pelayanan, di dalam segala hasil perjuangan, dia terus memuji Tuhan. Tentu Paulus pun menghadapi banyak tantangan. Pelayanannya tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak selalu berjalan dengan lancar-lancar saja. Banyak proses yang harus dia hadapi, banyak tantangan yang harus dia jalani. Tetapi di dalam syukur kepada Tuhan, Tuhan selalu membuka jalan. Tuhan selalu memberikan pertolongan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang telah kita dapatkan, pembaharuan yang telah dikerjakan Tuhan, ini menjadi pancaran yang bersinar, sehingga sinar yang datang dari diri kita boleh menyinari orang lain. Jadi kita seperti kota yang di atas gunung, yang tidak dapat disembunyikan oleh apapun. Semua orang bisa melihat. Bukankah demikian yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita? Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Marilah kita berproses, marilah kita mau diubah oleh Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan terus meningkat di dalam kualitas iman yang sesungguhnya, karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Terpujilah Tuhan yang maha baik, yang terus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi
pribadi yang baik dan yang berkenan kepadamu. Di dalam kebaikan yang terjadi dalam hidup kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan, Engkaulah yang kami puji dan kami muliakan dalam segala prestasi, di dalam segala keberhasilan kami. Engkaulah yang kami puji dan kami muliakan dalam berbagai perjuangan dan pergumulan hidup kami. Kami tahu di dalam segala situasi Tuhan terus bekerja membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.